Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Ahmad Daulat. Kita di sini akan membahas tentang manajemen tenaga kependidikan. Di sini kita akan membahas tentang poin-poin manajemen tenaga kependidikan. Yang pertama ialah pengertian dan jenis-jenis tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan adalah kegiatan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses keberhasilan pendidikan. Tenaga pendidik adalah tenaga pendidik yang sudah berkualifikasi ataupun terkualifikasi sebagai guru, dosen, dan staf khusus lainnya dalam pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana tenaga kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan, dan digaji menurut aturan yang berlaku. Saling berkaitan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat dipisahkan. Pendidik dan pendidikan memiliki peran dan posisi yang sama penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran. Memiliki peran yang sama yaitu karena itu pula pada dasarnya baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Manajemen tenaga kependidikan yaitu kegiatan mengelola personal pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai tugas fungsinya agar keberhasilan kependidikan tersebut mudah tercapai. Oleh karena itu dibutuhkanlah manajemen kependidikan yang bisa mengatur dan mengelola kependidikan tersebut. Adapun jenis-jenis tenaga kependidikan, yang pertama adalah tenaga fungsional. Tenaga fungsional ini terdiri dari atas penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan dan kepustakaan. Fungsi dari tenaga fungsional tersebut sebagai orang yang akan mengawasi ataupun meneliti dan mengembangkan bagaimana pendidikan itu bisa lebih maju ke depannya. Selanjutnya adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik tersebut terdiri atas pengajar, pembimbing, penguji, dan pelatih. Tenaga pendidik tersebut bisa dikatakan ataupun sering kita katakan sebagai seorang guru, karena seorang guru adalah orang yang bertugas mendidik atau mengajar atau melatih peserta didiknya di sekolah. Pengelola satuan pendidikan. Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Pengelola satuan pendidikan ini adalah orang-orang yang bertugas mengelola dan bertanggung jawab untuk membuat lembaga kependidikan tersebut lebih maju, dan mereka juga yang bertanggung jawab untuk mengelola bagaimana caranya supaya pendidikan dalam sebuah lembaga tersebut bisa menjadi lebih maju. Selanjutnya adalah teknis kependidikan. Teknis kependidikan tersebut terdiri dari labor atau teknisi sumber belajar lainnya. Poin selanjutnya yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya, untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan oleh kependidikan, maka diadakanlah kegiatan rekrutmen tenaga kependidikan. Rekrutmen tenaga kependidikan tersebut bertujuan untuk mencari ataupun mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon terbaik dan yang paling bisa diandalkan dalam bidangnya masing-masing. Untuk itu, kepentingan tersebut perlu dilakukan seleksi melalui ujian lisan, tulisan maupun praktek. Pengadaan terjadi jika ada perluasan pekerjaan yang harus dicapai yang disebabkan oleh karena tujuan lembaga ataupun karena tambahan besarnya beban tugas sehingga tidak terpikul oleh tenaga-tenaga yang sudah ada.
Selanjutnya adalah ada salah satu atau lebih pegawai yang keluar atau mutasi ke kantor lain atau karena meninggal sehingga ada lowongan formasi yang baru. Oleh karena itu perlu diadakan rekrutmen tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga kependidikan tersebut melalui berbagai seleksi sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu tersebut yang bersangkutan sesuai dengan jabatan yang akan dia ampu ataupun yang akan diemban oleh tenaga kependidikan tersebut. Dalam proses seleksi ada beberapa tahap yang harus dijalani, yaitu yang pertama praseleksi. Praseleksi yaitu tahapan bahwa suatu sistem keputusan yang dijabarkan dalam bentuk prosedur dan kebijakan sistem. Selanjutnya adalah seleksi. Seleksi yaitu penyelidikan referensi dan latar belakang mereka yang lolos proses penyaringan awal supaya diadakan seleksi selanjutnya, yaitu pasca seleksi. Pasca seleksi itu tahapan di mana para pelamar dievaluasi hasilnya berdasarkan data pelamar. Setelah diadakan pasca seleksi, maka akan dievaluasi siapa yang berhak dan siapa yang cocok untuk menduduki jabatan tertentu yang memang membutuhkan ataupun kosong dalam bidang tersebut, yaitu pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan. Setelah diperoleh dan ditentukan calon pegawai yang akan diterima, maka dilakukan usaha ataupun upaya supaya calon pegawai tersebut menjadi anggota organisasi yang sah sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi ataupun lembaga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999, pokok-pokok kepegawaian terdapat klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pegawai negeri, yaitu mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat dengan gaji menurut peraturan pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat ataupun lembaga kependidikan. Selanjutnya yaitu pegawai negara, yaitu pegawai ataupun pejabat-pejabat yang diangkat untuk menduduki jabatan negara untuk satu periode tertentu, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, MPR, kepala daerah, ataupun yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yaitu orang yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan guru harus memenuhi syarat berijazah paling rendah sarjana S1 ataupun diploma 4, bersertifikat pendidikan paling rendah, dan itu penempatan tenaga kependidikan. Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai tersebut, yaitu the right man of the right place, di mana harus memperhatikan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Perwujudan penempatan yang tepat pada jabatan yang tepat akan membawa hasil yang lebih baik bagi lembaga kependidikan tersebut. Menurut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2002 bahwa pengangkatan penempatan harus memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, yang dimana yang akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis maupun metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya tersebut. Selain itu yang disebut di atas, pegawai negeri sipil juga harus memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan tersebut nantinya, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang sesuai dalam pelaksanaan tugas dalam jabatannya. Selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Pengembangan tenaga kependidikan pada saat sekarang ini sangat diperlukan, karena ketika seorang tenaga pendidik dibina ataupun dikembangkan akan bertujuan ataupun berakibat lembaga kependidikan tersebut lebih mudah mencapai tujuan daripada kependidikan tersebut. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan organisasi pendidikan di masa depan. Pembinaan tenaga kependidikan diadakan dalam upaya pengelolaan dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga sekolah dalam upaya pembinaan tenaga kependidikan.
dilaksanakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya peningkatan pegawai agar berkualitas dalam kinerjanya. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan tersebut meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir, pembinaan pengembangan profesi pendidik, yaitu bagaimana membina kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, serta kompetensi kepribadian seorang pendidik tersebut. Dengan adanya pengembangan tenaga kependidikan ini, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dituntut untuk mengembangkan dirinya dalam berbagai aspek pendidikan. Upaya itu tentunya untuk mengembangkan yang dimaksud bila dilaksanakan secara individual dan melalui organisasi profesi. Upaya pengembangan profesi dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama peningkatan melalui penataran, peningkatan profesi melalui belajar sendiri, dan yang terakhir yaitu peningkatan profesi melalui media massa. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personel dari hak dan kewajiban sebagai lembaga dan tempat bekerja dan sebagai pegawai. Dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di sekolah, khususnya pegawai negeri sipil, sebab-sebab pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, pemberhentian atas permohonan pegawai itu sendiri, misalnya karena pindah lapangan kerja ataupun bertujuan memperbaiki karir yang telah dia tempuh. Selanjutnya adalah pemberhentian oleh dinas ataupun pemerintah, yaitu bisa berlaku atau diperlakukan dengan beberapa alasan, yaitu karena pegawai tersebut sudah tidak bisa dalam bidangnya sendiri karena memang dia tidak mampu untuk melaksanakan bidang tersebut, ataupun pegawai tersebut tidak cocok ditempatkan dalam bidang tersebut. Adapun undang-undang yang mengatur tentang pemberhentian tenaga kependidikan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yaitu pemberhentian PNS dapat terjadi karena permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiunan, penyederhanaan organisasi, tidak cakap jasmani ataupun rohani, meninggalkan tugas ataupun meninggal dunia ataupun hilang, dan yang lain-lain. Oke, sekian penjelasan tentang manajemen tenaga kependidikan. Saya Ahmad Daulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.